New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa mawalah, amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua melalui MWI Channel untuk menyampaikan satu kajian tentang muamalah, yang lebih khususnya nanti adalah muamalah dagang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muamalah adalah dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang artinya adalah at-ta'amul bainal isnani fa aktsaru, atau hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, atau interaksi sosial antara satu orang dengan orang yang lain. Ini secara bahasa. Mengenai muamalah dalam hal ini adalah sebagai kebalikan daripada ibadah. Bab Islam itu sendiri ada hal yang berkenaan dengan ibadah dan ada pula yang berkenaan dengan muamalah. Ibadah membahas tentang hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan muamalah membahas tentang hak-hak sesama manusia. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dirahmatinya, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang punya ketergantungan dengan orang lain, makhluk yang saling tolong-menolong, makhluk yang membutuhkan kepada orang lain. Dalam hal ini tentunya terjadi interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Apakah itu di tengah-tengah keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dan anak, atau bisa juga di sekolah antara murid dengan guru-gurunya, atau bisa juga di tempat kerja antara pimpinan dan karyawan ataupun sesama karyawan. Begitu juga muamalah bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalamnya adalah di pasar, antara penjual dengan pedagang, penjual, pedagang, dan juga dengan pembeli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti yang kami sampaikan tadi sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan kepada yang lain, sehingga dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya
itu pun tidak bisa memenuhi hanya dengan sendirinya, tapi membutuhkan kepada orang lain, membutuhkan hal-hal untuk memenuhi kebutuhannya, dan itu pun ada pada orang lain dan tidak begitu mudahnya untuk bisa kita dapatkan. Dalam hal ini kita upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam banyak hal, baik urusan ekonomi, pangan, sandang, papan, ataupun juga lainnya, mungkin dalam hal kesehatan ataupun juga pendidikan. Tapi semua itu adalah bahwa manusia sebagai makhluk yang membutuhkan banyak hal dan juga membutuhkan untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tentunya masih ada ketergantungan terhadap orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan, di antaranya dalam pembahasan kali ini yaitu bermuamalah dagang. Bagaimana kita sebagai manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara berdagang, meskipun kebutuhan itu banyak sekali yang tidak hanya kita dapatkan melalui jual beli. Bisa saja kebutuhan itu pangan misalnya melalui bercocok tanam, bisa juga kebutuhan dengan beternak, berdagang, dan lain sebagainya. Namun untuk memenuhi kebutuhan yang begitu banyaknya manusia, kebutuhannya yang harus dipenuhi, di antaranya adalah dengan cara berdagang, di mana dagang itu terjadi di pasar. Walaupun saat ini yang di mana berdagang bisa dilakukan bukan hanya di dalam pasar, bahkan terjadi juga di luar pasar. Nah, sementara cara-cara untuk memenuhi kebutuhan, dalam hal ini ulama berbeda pendapat mana yang paling utama. Ada di antara mengatakan bahwa pemenuh kebutuhan, usaha untuk memenuhi kebutuhan yang paling baik, yang paling utama adalah dengan bertanam misalnya, atau dengan bertani, menanam tanaman-tanaman untuk kita harapkan hasilnya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Mawardi. Begitu juga sebagian yang lain mengatakan dengan peternak, yang dicontohkan di mana Rasulullah SAW selalu beternak. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa usaha dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menyesuaikan kemampuan yang ia miliki dengan keahlian yang dia miliki. Apakah dia membuat sesuatu yang bisa diperjualbelikan, ataukah dengan keahliannya dia bisa menjual jasa dan lain sebagainya. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa yang paling utama dari pemenuh kebutuhan, upaya yang dilakukan adalah dengan cara berdagang. Allah alam mana yang paling utama. Yang jelas dari keseluruhan itu yang diperintahkan adalah bermuamalah dagang dengan cara yang jujur, bermuamalah dengan bentuk-bentuk yang lainnya pun dengan cara yang baik yang Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berdagang apabila dilakukan dengan benar dan baik dan Allah ridhoi, maka Allah pun akan memberkahi cara berdagangnya tersebut. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting bagi kita sebagai umat Islam
bagaimana cara kita khususnya berdagang ini menghindari hal-hal yang dilarang dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga hasil yang kita dapatkan adalah halal. Berdagang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah berdagang yang mengandung tatfif atau mengandung perbuatan curang. Apapun cara yang dilakukannya, selama itu perbuatan yang curang menjadikan terlarang dan juga tidak membawa keberkahan. Yang kedua adalah jual beli atau berdagang yang mengandung khida, mengandung penipuan, kedustaan, yang seperti ini juga dilarang di dalam syariat. Yang ketiga, jual beli atau dagang yang mengandung gharar. Yang keempat yaitu jual beli yang tidak saling meridhoi antara penjual dan pembelinya. Kemudian yang kelima yaitu berdagang atau jual beli yang mengandung riba. Sementara yang keenam, jual beli yang mengandung qimar. Pada kesempatan yang lain insya Allah ini akan dijabarkan lebih jauh, sebab nanti dalam pembahasan jual beli akan dijelaskan mana bentuk-bentuk jual beli ataupun dagang yang memang dilarang di dalam syariat, diharamkan dan tidak membawa keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa kita sebagai umat Islam yang semestinya dalam gerak, langkah dan perilakunya selalu berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, apakah dalam berdagang ataukah dalam bentuk aktivitas yang lainnya. Karena apa? Islam sebagai agama yang mengatur banyak hal, bukan hanya urusan akidah, tapi urusan akidah, urusan muamalah, akhlak, budaya, ekonomi, kenegaraan, dan lain sebagainya, dari urusan yang besar ataupun urusan yang kecil. Nah, manusia banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah itu dalam hal akidah ataukah itu dalam urusan ibadah ataupun muamalah. Tetapi kata Rasul SAW, di mana yang paling pertama kali di antara tali Allah putus adalah hukum. Sebagai sabdakan oleh Rasulullah SAW, la tanqudanna oral Islam murwatan fakullama intaqadat murwatun tashabbathan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salatu. Rawahu Ahmad. Sungguh akan putus tali-tali Islam satu demi satu, dan setiap putus satu tali manusia berpegangan dengan tali yang berikutnya. Kata Nabi, tali yang paling pertama putus adalah hukum, yang dilanggar adalah hukum. Kemudian yang paling akhir ditinggalkan adalah sholatnya. Manusia yang beriman, yang semestinya udkhulu fis-silmi kafah, dalam segala kehidupannya bersyariat Islam, namun mereka sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu paling pertama. Meskipun mereka juga sholat, mereka tetap berpuasa, mereka melakukan ibadah haji, mereka juga berzakat, namun itu dilanggar. Sholat yang paling akhir untuk ditinggalkan.
satu demi satu rontok, putuslah tali, sehingga nanti akan putuslah tali-tali Islam, dan yang paling terakhir adalah sholat yang ditinggalkan. Puasa tidak dilakukan, zakat, punya harta memenuhi syarat untuk zakat juga ditinggalkan, dan lama-lama akhirnya adalah sholatnya. Sehingga Islam terasa asing, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu akan kembali asing. Jarang dari umat Islam yang melakukan syariat dengan baik. Yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran syariat, termasuk di dalamnya adalah di dalam muamalah jual beli yang banyak kita saksikan di pasar. Kadang-kadang banyak kengerian karena mereka dalam melakukan muamalah jual beli ini tidak dilandasi oleh syariat. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali asing karena saking langkanya manusia menggunakan syariat di dalam bermuamalah. Kama bada'a, ya seperti pada awalnya, di mana syariat itu asing, melakukan kebenaran syariat itu adalah asing, sangat langka, banyak orang meninggalkan kewajiban, bahkan melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Namun demikian, kata Rasul, fatuba lil ghuraba, beruntung bagi orang yang asing. Artinya orang yang melakukan kebenaran di atas syariat, meskipun itu hanya seorang diri, sangat langka. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini sebagai awal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan nantinya bisa berlanjut, hanya mengawali di mana bahwa muamalah jual beli sangat penting untuk dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan. Namun seperti tadi kami sampaikan, hendaknya melakukan muamalah dagang ini benar, supaya kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari perbuatan curang, perbuatan menipu, mengandung horor, saling ridho, riba, ataupun qimar, yang semua itulah dilarang di dalam syariat. Demikian, semoga bermanfaat, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.